Gue nih ya, saking hidup gue tulus dan bersyukur, gue punya beras 3 liter aja, besok berhenti kerja. Gue tuh walaupun dia cantik, mukanya glowing, bodinya seksi, dia tuh kagak pernah matre. Gak pernah namanya minta duit ke gue, gak pernah. Nih gue, kalau gue sedih nih, cewek gue yang nangis. Ih beneran, dia tuh kalau nangis lama bang, sampai pemerintah ngirim perahu karet. Saking lama dia nangis bang. Iya gue tuh lagi butuh duit banyak nih soalnya. Gue tuh pengen jadi kepala desa bang. Gue kalau jadi kepala desa, jangankan harga minyak, celana tukang minyak bisa gue turunin. Gue saking pengaruh gue hebat. Bahasa kucing kayak gimana? Pernah dengerin? Meong. Meong ya. Kalau 3 kali? Meong, meong, meong. Mau tahu nggak artinya apa? Apa tuh? Aku sayang kamu. Apa tuh? Aku sayang kamu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video prank taksi online sholawat yang udah kalian tunggu-tunggu, yang jarang banget tayang ini ya guys. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan nyari target-target yang bening-bening, dan kebetulan hari ini aku lagi ada di kota Cirebon. Ini adalah kota sholawat ya, karena emang aku hampir setiap malam ngisi acara di Cirebon, Indramayu dan sekitarnya, Subang juga. Nah, makanya malam hari ini aku nginep di sini dan paginya aku manfaatkan untuk ngerjain orang-orang Cirebon yang bening-bening. Kita saksiin aja videonya kayak gimana. Dan sebelum itu aku mau ngingetin kalian, buat kalian yang mencari merchandise aku seperti topi terompah ini, kalian bisa langsung follow Instagram di @guldaldistore, atau kalian bisa WA di nomor yang ada di bawah. Ini toko online aku guys, kalian mau beli apa aja ada di sana, rumah, mobil ada semua guys. Kemuncrat guys. Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa sih Gus Aldi kok datang ke pengajian mulu? Kenapa nggak bikin konten aja terus? Kan enak bikin konten terus, banyak videonya gitu. Kenapa guys aku datang hadir ke majelis ilmu terus? Padahal kan ilmu bisa didapetin di mana aja. Bisa di YouTube, bisa di Instagram, TikTok, sekarang juga banyak dengerin ceramah-ceramah dari para guru. Yang pertama adalah datang ke majelis ilmu itu mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Dan juga itu adalah salah satu jalan kita untuk meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi." Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, maka dia pada hakikatnya sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita duduk di majelis ilmu, dikatakan Nabi SAW, "Majalasa qaumun majlisan yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah wa dzakarahumullah fiman indah." Orang yang duduk di majelis ilmu untuk mengingat Allah, yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah, melainkan malaikat akan menaungi mereka dengan naungan rahmat, dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama kita di hadapan makhluk Allah yang lain. Masya Allah, ini fadilahnya kita datang menuntut ilmu. Jadi ilmunya dapat, keberkahannya dapat, rahmat dari Allah dapat, ampunan dapat. Bahkan orang yang datang ke majelis ilmu itu perjalanan jihad. Kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, maka wafatnya adalah wafat jihad fisabilillah. Masya Allah, berkahnya luar biasa datang ke majelis ilmu. Nah, buat teman-teman yang merasa selama ini masih banyak belajar di media aja, maka sempatkan diri kalian untuk bermajelis, datang ke majelis taklim, majelis ilmu. Karena di sana kita tidak hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aja ceramah yang mungkin singkat yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan langsung ke video pranknya. Check it out. Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya. Sebentar lagi orangnya akan datang. Mudah-mudahan orangnya cantik dan menggemaskan. A few moments later. Nah, ini orangnya udah datang guys, kita buka aja. Mbak Vivi? Iya, silakan Mbak.
iya, ini apa? Kursinya masih kotor, Mbak. Mbak di depan nggak apa ya? Ini tadi habis kejatuhan ini ari-ari bekicot muda. Ini nggak apa ya depannya? Iya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Duh maaf nih Mbak ya, karena kotor di belakang soalnya. Oh, nggak ini, nggak ada. Seat beltnya Mbak dipasang. Takut ada yang nyulik saya. Sama kalau di taksi online aku, ini Mbak, aku biasanya mimpin penumpang aku untuk baca doa. Nanti Mbak, siapa namanya? Mbak Vivi, nanti ikutin aku baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat ya Mbak ya. Nah, kalau mau ke pelaminan tuh suka banyak hambatan gitu ya. Ini Mbak. Iya. Mbak Vivi ya? Mbak Vivi, aku mau nanya. Kalau menurut Mbak nih, pandangan Mbak, cita-cita itu penting nggak sih Mbak? Ya penting, bisa buat motivasi gitu mas. Iya juga sih ya. Tapi aku tuh kayak gimana ya, di dalam hidup aku tuh kayak ngerasa gagal gitu loh Mbak. Soalnya aku punya satu cita-cita, cuma sampai sekarang aja di usia sekarang masih belum kekabul-kabul. Satu doang berhasil aja. Aku tuh dulu punya cita-cita gini, aku tuh pengen banget bisa salaman sama papa Mbak saat kita ijab kabul. Salaman sama papa Mbak saat kita ijab kabul. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak, aku mau nanya nih. Mbak paling suka bulan di dalam satu tahun tuh bulan apa Mbak? Bulan Januari. Januari? Iya, aku lahir Januari. Emang ada apa Mbak di bulan Januari? Nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa? Atau ada histori apa gitu? Nggak ada? Nggak ada. Kalau tanggal? Sukanya tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6, berarti 6 Januari. Oke. Ya, aku mau izin mau nelfon catering bentar Mbak ya. Soalnya aku mau mastiin tamu-tamu di undangan nikah kita nggak kelaparan nanti. Tamu-tamu di undangan nikah kita nggak kelaparan nanti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Vivi, ini aku mau izin telepon abang aku Mbak sebentar. Gak apa ya? Tinggal dulu, takutnya kangen gitu gak pamit. Bentar ya Mbak. Halo, Assalamualaikum Bang. Alhamdulillah diangkat juga. Lu lagi di mana Bang? Sehat kan? Ih bentar-bentar, ini suara lu kayak orang habis nangis Bang. Lu kenapa? Lu ditolak cewek? Astagfirullahaladzim. Dukun lu cuti mudik Bang, udah ditolak gitu. Astagfirullah. Ini makanya nih gue kasih tahu sama lu Bang ya. Gue kasih tahu nih, lu kalau menjalani sebuah kisah percintaan jangan pakai ilmu-ilmu pelet. Iya, cintanya nggak tulus Bang. Pernah ada tetangga gue nih, dia pas pacaran pakai ilmu pelet, jadi nikah kan. Begitu dia nikah, punya anak, anaknya bawa menyan second. Mau begitu, ha? Bang, ini jadi nih niat gua mau nelpon lu ini sebenarnya gua nggak enak juga ngomongin. Gua pengen nagih utang ke lu Bang. Iya, lu utang kagak bayar-bayar lu. Padahal utang nggak banyak-banyak tapi nggak mau bayar-bayar. Iya, lu utang kagak dibayar tapi status WA lagi belanja mulu. Iya lu, aduh lu parah banget tuh. Lu ibarat nih kalau orang manusia nih, palanya pakai kalung emas tapi bawahnya kagak pakai celana. Lu persis sudah. Belanja mulu tapi utang kagak mau bayar. Datang ke rumah sakit, infusan diposting. Lu masang infus apa masang togel? Gitu kan? Jangan posting, kesel aja nih. Nih Bang, lu hidup jangan kebanyakan gaya. Jangan ngegede-gedein gaya hidup. Iya, jadi utang sana sini.
pikiran duit mulu. Lu sama gue minta duit mulu lu. Iya lu nggak sekalian lu tidur di dompet Raffi Ahmad lu. Matre banget, gue heran punya abang lu bener-bener lu. Iya lah, lu utang tuh dibayar bang. Sombong amat. Nih lu contoh gue adek lu. Gue tuh hidup kagak pernah matre bang. Gak pernah ada yang minjem duit, gak pernah gue. Gue tuh gak punya utang sampai sekarang. Ih beneran. Gue nih ya, saking hidup gue tulus dan bersyukur. Gue punya beras 3 liter aja, besok berhenti kerja. Gimana gak tulus? Lu contoh gue adek lu. Barat lu. Gue nih bang, iya biar hidup gue ngirit, kagak punya utang begini, duit gak ada. Tapi gue punya pacar, gak pernah ada yang nolak gue. Beneran, gue punya pacar aja, cewek gue cakep bang. Itu bodinya bukan main, umurnya 17 tahun, lu tau sendiri kan, bodi anak 17 tahun. Ini cewek gue bodi gak main-main, itu bodinya. Lu pernah lihat gak, angkot abis semirban, nah kayak begitu. Mulus bang. Mukanya, waduh kalau perawatan glowing, cerah mukanya. Pernah gue malam-malam ajak cewek gue jalan ke mall, itu saking mukanya glowing, dikerubutin laler. Kirain mukanya. Mana nggak hebat? Tapi bang, cewek gue tuh walaupun dia cantik, mukanya glowing, bodinya seksi, dia tuh kagak pernah matre. Gak pernah namanya minta duit ke gue, gak pernah. Dia tuh orang yang paling prihatin, paling pengertian. Beneran bang. Nih gue, kalau gue sedih nih, cewek gue yang nangis. Ih beneran. Dia tuh kalau nangis lama bang, sampai pemerintah ngirim perahu karet. Saking lama dia nangis bang. Nah cewek yang kayak begini. Ada lagi nih bang, cita-cita mulia cewek gue nih bang. Dia udah orangnya cantik, bener-bener cita-cita yang mulia bang. Dia tuh pengen nikah cepet-cepet sama gue, pengen nikah muda. Katanya biar dia tuh nanti cepet punya anak. Terus cita-cita dia tuh bener-bener impiannya, pengen bisa mandiin anak pakai mobil pemadam kebakaran. Mental tuh anak. Beneran bang, cewek gue. Intinya pokoknya gue nelfon ini pengen nagih utang ke lu. Ini udah lama banget bang, lu kagak mau bayar-bayar, lu mau kapan bayar sih bang? Walaupun gue adik lu tetap bayar utang bang. Iya gue tuh lagi butuh duit banyak nih soalnya. Gue tuh pengen jadi kepala desa bang. Gue nih kalau jadi kepala desa nih, kalau lagi kampanye, itu sampai pohon toge aja gue pasangin foto. Pohon toge. Iya bener, nih lu jangan salah. Gue kalau jadi kepala desa, jangankan harga minyak, celana tukang minyak bisa gue turunin. Gue saking pengaruh gue hebat. Keren banget. Oke. Yaudah deh bang. Ini teleponannya udah dulu deh ya. Kelamaan soalnya ini gue nelfon. Gue masih di jalan soalnya. Lagi nyari ini telur bebek yang masih gadis. Pokoknya gue doain dulu, mudah-mudahan lu gak ditolak cewek lagi bang ya. Sian soalnya gue ngeliat lu. Oh iya bang, satu lagi, lu jangan lupa cukur rambut lu. Iya lu ngaca coba. Jangan sosok cakep lu ngaca. Rambut lu, ngaca. Lu lihat tuh rambut apa hordeng panti pijat gue tanya. Rambut acak-acakan begitu. Udah gitu dulu ya. Lampu merah lagi nih. Yaudah gitu dulu bang. Udah dulu teleponnya ya. Ini gue mau nganter ini tukang pijat urat miskin nih. Yaudah bang ya. Ayo. Assalamualaikum. Kasih bang. Aduh, maaf lama nih mbak. Iya, udah kangen sama aku ya? Enggak, selalu jujur banget. Aduh. No! Oh iya mbak, di taksi online aku ini sebetulnya aku tuh biasanya ngehibur penumpang-penumpang aku sama lagu-lagu. Jadi aku tuh dulu kata teman-teman aku, suaraku bagus karena aku tuh bisa nyanyi kata teman-teman aku. Jadi aku pernah ikut lomba Indonesian Inul, mbak pernah denger ya? Indonesian Inul, pernah denger ya? Indonesian Idol kali ya, bukan Inul. Mbak terlalu kesini sama muka aku. Jadi aku tuh pernah ikut lomba itu dan alhamdulillah aku kalah. Dan jadi kata teman-teman aku, suara aku tuh bagus dan lebih baik kalau aku diem kata mereka gitu. Jadi aku mau menghibur mbak nih dengan 1-2 lagu boleh? Boleh. Aku nyanyi nih mbak. Itu lagu kenangan aku sama mantan dulu mbak. Emang nadanya gini, mellow. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala
sayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, Mbak. Nyanyi sama-sama, ayo, Mbak. Entah di, ayo, Mbak, pakai pakai dia, ayo, Mbak, ayo, Mbak, semangat, Mbak. Aduh, Mbak, nggak hafal lagunya ya, masih nggak hafal lagunya ya. Terus tadi ini apa? Musiknya juga kurang pas, jadi akustik gitarnya tuh nadanya ada yang nggak pas, jadi nggak pas sama karakter vokal aku. Padahal tadi harusnya aku bagus nyanyi, Mbak. Terus kata teman-teman aku lagi gini, Mbak, aku tuh katanya nggak cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Soalnya kalau Mbak lihat kan muka aku kan nggak kayak orang Indonesia kan. Ya, muka aku kayak orang Uzbekistan. Aku pernah gede di sana, Mbak, jadi muka aku mirip sama orang-orang Arab. Jadi lagu-lagu aku tuh cocoknya katanya nyanyi lagu-lagu Arab, menyesuaikan cengkok hidung aku. Hidung aku mancem banget kan? Ya nggak sih? Iya. Iya, makanya aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa-apa, Mbak ya? Aku mau nyanyi satu lagu Arab. Iya, boleh pasti. Ini aku nyanyi lagu Arab, Mbak dengerin dengan seksama. Izin minum, Mbak. Maaf ya.
sanadi anta babullah hi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aduh, Masya Allah. Maaf lama nih Mbak ya, jadi lama di teleponnya. Ya Allah, masih jauh ya kita ya? Ya, Amin. Mbak siapa namanya, lupa ya Allah. Mbak Vivi. Mbak Vivi suka kopi nggak? suka sih, sering ngopi, kadang sama teman. Oh, anak kafe ya berarti. Anak hits. Aku tuh suka kopi itu karena kopi itu kan wangi. Kopi wangi. Tapi kadang suka nggak sukanya gini. Kadang kita tuh suka nemu kopi yang pahit banget, pernah nggak sih? Pernah. Ada ya. Jadi kopi itu kan kalau kita nggak pakai gula dia tuh jadi pahit ya. Padahal tuh Mbak, dulu nih menurut aku pernah dengar nih Mbak. Jadi kopi itu dulunya manis. Buahnya itu manis, nggak pahit. Tapi suatu ketika si kopi itu kena kutukan. Kutukan dia jadi pahit. Terus manisnya itu pindah ke wajah Mbak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Vivi, Iya. percaya nggak? Aku dulu pernah belajar bahasa hewan tuh. Hah? Masa sih? Iya. Tapi nggak banyak sih, aku pernah belajar bahasa kucing, bahasa anjing, bahasa ayam. Ada kursusnya dulu. Aku bisa ngajarin juga. Mau nggak? Bahasa yang mudah apa ya? Bahasa kucing deh. Mbak, ini bahasa kucing kayak gimana? Pernah dengar? Meong. Meong ya. Kalau 3 kali, Meong, meong, meong. mau tahu nggak artinya apa? Apa tuh? Aku sayang kamu. Apa tuh? Aku sayang kamu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Vivi, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih. Minta maaf banget sedalam-dalamnya. Jadi dari awal Mbak naik mobil aku, terus tadi di belakang kursinya kotor sampai akhirnya di depan, terus aku gombal-gombalin ya sampai aku teleponan ngaco. Tadi gimana sih Mbak kesan-kesannya? Aku teleponan kayak gitu, perasaan Mbak gimana sih? Sedikit keganggu. Mau turun jadinya ya. Jadi sampai aku nyanyi fales, terus akhirnya sholawat. Kalau yang pas sholawat gimana? Bagus banget. Cocok jadi suami Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi dari awal sampai ketika aku sholawat tadi sampai aku gombal-gombalin, itu sebetulnya gimana ngomong ya, Mbak Vivi itu lagi dikerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi Mbak lihat di sini ada kamera nggak? Lihat nggak? Sih. Ini lah. Lihat nggak? Satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita dari tadi itu lagi direkam sama kamera ini. Ini sebelumnya aku mau minta izin, boleh nggak sih kalau video ini nanti ditayangin di channel YouTube aku? Boleh. Apa ya? Alhamdulillah, Mbak itu udah cantik, baik dan menggemaskan, serakah juga ya Mbak. Oke, ini aku mau izin berhenti Mbak, karena ada yang mau aku omongin buat masa depan kita juga. Masa depannya. Nggak, beneran aku mau ngomong sesuatu, boleh berhenti dulu ya? Boleh, Nggak apa ya? boleh. Takut nggak buru-buru kan? Enggak. Nggak ya, sebentar. Sebentar kok Mbak ini. Yang penting sampai perasaan aku buat Mbak. Astagfirullahaladzim.
Cirebon panas sekali Mbak ya. Ini Mbak, jadi di taksi online aku semua orang yang kena prank yang aku kerjain gini itu bayar taksi online nanti gratis. Jadi Mbak udah nggak harus bayar lagi. Jadi udah aku gratiskan. Sama aku ada bingkisan buat Mbak Vivi ini dari channel YouTube aku nih, channel Gus Aldi. Ini mohon diterima dan ini bukan prank, ya ini beneran. Serius? Mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun nggak gimana-gimana sih isinya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi kenang-kenangan buat Mbak supaya nggak lupa aku hingga pelaminan kita nanti tuh. Sama aku ini Pak. Makasih Mbak Vivi, ini udah nggak marah-marah di prank aku. Mudah-mudahan bisa jadi apa saudara terus selamanya, nanti sambung-sambung di DM Instagram ya Mbak ya. Ini kita nanti berhenti di mall aja berarti ya posisi nanti. Nah, tujuannya. Makasih banyak Mbak Vivi, sehat-sehat selalu. Iya Mas. Nanti berkabar lagi. Hati-hati di jalan. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama. Ya Mbak. Ya Mbak. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Vivi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Orangnya cantik banget dan baik banget. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa ditonton video yang lain yang juga seru-seru ya, yang lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.